Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah hukum pidana, dan kita sudah sampai pada pembahasan yang kelima, yakni dapat dipidananya pelaku. Ya, kalau kita lihat rumus pidana atau pemidanaan, yakni pertama, kenapa seseorang bisa dipidana? Ini cara membacanya gitu ya. Kenapa seseorang bisa dipidana? Kenapa seseorang bisa dipidana? Karena perbuatannya itu melanggar hukum dan orangnya mampu dipertanggungjawabkan. Orang yang mampu dipertanggungjawabkan, dan di situ ada unsur kesengajaan pada diri pelaku akan perbuatan jahatnya. Ya, dapat dipidananya pelaku tentang unsur kesalahan ini. Nanti kita akan mengenal adanya unsur dapat dipidananya pelaku berupa pertanggungjawaban pidana. Tapi nanti masalah ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti di pertemuan ke-9 dan 10. Ya, masalah dapat dipidananya pelaku pada kali ini, pertemuan kelima ini, kita akan khusus membahas masalah unsur kesalahan. Nah, unsur kesalahan ini dalam hukum pidana lazim dikenal dengan istilah mens rea. Ya, ini tentang sikap batin si pelaku. Sikap batin itu, ya, sikap batin itu terkait dengan dia melakukannya kejahatan ini, perbuatan jahat ini dengan sengaja atau tidak sengaja, sembrono atau disengaja. Ya, kemungkinannya berarti apa? Sengaja atau lalai. Dua hal itu terutama. Nah, insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas khusus masalah ini, masalah kesalahan, masalah mens rea. Ya, coba kita lihat. Nah, pembahasan ini sudah sampai pada pembahasan yang kelima, ini kesalahan di sini. So, kita ngomong tentang jenis pidana. Ini pemidanaan. Kalau pemidanaan itu di sini. Pemidanaan, nah di sini. Nah, kita pada pertemuan ini khusus membahas tentang dapat dipidananya pelaku terkait dengan unsur kesalahan. Dapat dipidananya pelaku terkait dengan unsur kesalahan. Ya. Asas mens rea. Nah, ini terkait dengan subjective guilt atau perasaan bersalah pada secara subjektif, perasaan bersalah secara subjektif. Jadi ini subjektivitas pada diri pelaku terkait dengan perasaannya atas perbuatan jahatnya. Ya, dia melakukan perbuatan jahat itu intended atau negligence, dengan sengaja atau karena lalai. Asasnya apa? Actus non est reus nisi mens sit rea, atau suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak dapat dipersalahkan. Jadi ini menurut asas ini dipakai dalam aliran dualistis. Aliran pidana dualistis ini bahwa seseorang bisa dipidana karena adanya perbuatan jahat, dan yang kedua, syarat kedua, dan ini semuanya harus terpenuhi, yakni adanya kesalahan. Perbuatan jahat pelakunya, perbuatan pelaku, bisa perbuatannya yang bisa dipidana atau hasil yang akibat dari perbuatannya yang dipidana. Kemudian memenuhi rumusan delik ini, indikator ini. Kalau salah satu dari ketiga ini terpenuhi, maka perbuatan ini dapat dipidana. Nah, tentang mens rea sendiri, ya intinya sih dua, sengaja sama lalai. Ya, tapi di sini bisa dibagi juga menjadi tiga: sengaja, sembrono, dapat menduga. Ya, ini terkait dengan sembrono ini kesengajaan karena sadar kemungkinan. Ini jenisnya sebenarnya dua hal ini adalah sengaja dan sembrono itu. Kalau sembrono ini sengaja, punya sifat kesengajaan di dalamnya, tapi karena dia ada actus non est reus nisi mens sit rea, atau perbuatan tidak dapat dipidana
melainkan ada kesalahan pada diri si pelaku. Berarti ada dua unsur dapat dipidananya. Seseorang bisa dipidana karena perbuatannya salah, baik perbuatannya secara material maupun hasil dari perbuatannya atau secara formil, maupun karena terpenuhi rumusan delik. Nah, mengenai sikap batin si pelaku bisa dibagi sengaja, sembrono, dapat menduga. Kalau sengaja jelas ada unsur kesengajaan, ada niat. Kalau sembrono ini ada kesalahan yang disadari. Nah, misalnya bawa senjata ini bisa mengakibatkan seseorang terluka. Ya, meskipun dia tidak dimaksudkan melukai seseorang, tapi karena kesembronoannya bisa mengakibatkan seseorang terluka. Next, ya ini strict liability, suatu perbuatan. Ini sebenarnya ingin menganalisis suatu bentuk tindak pidana yang tidak, ingat, yang terkait dengan strict liability ini adalah tindak pidana yang tidak mengkaitkan dengan sikap batin si pelaku. Berarti terhadap strict liability ini tidak berlaku unsur mens rea. Terhadap tidak pidana strict liability tidak berlaku asas mens rea, baik sisi kesengajaannya maupun kelalaiannya. Ya. Maka apa demikian, ada tindak pidana tertentu yang tidak mengkaitkan, tidak mensyaratkan adanya mens rea, yakni terkait dengan public nuisance atau gangguan ketertiban umum. Seperti menggelandang, orang menggelandang itu entah sengaja atau lalai tetap digaruk, tetap bisa dipidana. Tidak peduli si pelakunya sengaja atau tidak sengaja. Membuang sampah juga sama. Membuang sampah termasuk public nuisance. Buang sampah dipidana. Buangnya sengaja atau tidak sengaja bisa ditangkap, bisa dipidana. Kemudian criminal libel atau fitnah atau pencemaran nama baik. Di sini kita juga wajib hati-hati melakukan aktivitas media sosial maupun membuat konten-konten supaya unsur fitnah, unsur pencemaran nama baiknya bisa dieliminir sedini mungkin. Kenapa? Karena jika hal ini terjadi, ada pihak yang mengadukan, maka apa yang kita lakukan bisa ditindak, bisa dipidana. Nah, entah kita melakukannya secara sengaja atau tidak sengaja. Menyebut seseorang dengan kata-kata tidak pantas misalnya, atau kata-kata memakai kebun binatang misalnya. Ya, ini juga tetap dapat dipidana. Meskipun si pelakunya menyatakan, oh saya tidak sengaja kok, saya ngomong ini yo karena best friend sama dia kok. Ya kalau kita punya best friend, nah, orang yang kita sakiti, kalau tidak rela bagaimana? Nah, kalau tidak rela dia mengadukan, karena ini delik aduan, maka kita yang melakukan hal ini, membuat konten atau bermedsos sosial tidak bijak, bisa tetap dipidana. Jadi hati-hati kalau ingin bermedia sosial, membuat konten, eliminir unsur-unsur seperti ini, mengandung fitnah atau mencemarkan nama baik, ini dihilangkan. Karena Anda melakukannya baik sengaja atau tidak sengaja dapat dipidana. Terus yang ketiga, contempt of court. Nah, ini pelanggaran ketertiban pengadilan. Ini tentang kehormatan pengadilan. Unsur kekuasaan kehakiman sebagai salah satu lembaga negara ini juga wajib dihormati. Kalau ada pelanggaran yang menistakan pengadilan, yang menghina pengadilan, yang menghalangi kewenangan peradilan, maka tindakan perilaku ini bisa dipidana. Berteriak-teriak ketika sidang berlangsung, ini bisa dipidana. Nah, ini akan dipidana meskipun si pelakunya sengaja maupun tidak sengaja. Jadi intinya apa? Di tindak pidana strict liability ini tidak mensyaratkan adanya mens rea. Berarti hanya tindak pidananya saja,
Kalau melakukan ini entah sengaja atau tidak bisa dipidana. Nah itu. Next, kesalahan tuh apa?